A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna bi an namsiya 'alayha li bahth rizqan minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Nurul Iman Cijantung yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk bisa berjalan ke majelis-majelis ilmu, untuk bisa merasakan betapa Allah telah gelar karpet merah menuju surga. Sehingga red carpet to jannah ini merupakan sebuah cara Allah mengizinkan manusia untuk datang ke surganya Allah. Cuma mungkin bukan cuma sekedar hayalan saja. Khawatirlah kalau pakai bahasa merah nanti yang ada akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa organisasi gitu ya. Bahkan saya sempat bilang kemarin kalau bisa teman-teman yang pakai Ferrari ini jadi sponsor lah, mumpung merah, betul ya? Harusnya iya loh, cuma si pemiliknya hari ini ke Singapura gitu ya. Ya Ducati nggak boleh ya. Artinya banyak hal yang mungkin kita bisa manfaatkan. Cuma memang Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menginginkan kita ini cuma menikmati dunia dengan apa yang kita lihat. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa'ala acap kali menginginkan manusia ini untuk mengerti bahwa hidup yang singkat ini jangan disia-siakan begitu saja. Betapa banyak yang bisa kita perbuat yang bisa menjadi sebab tergelarnya karpet merah untuk menuju surga. Karpet merah menuju surga ini umpama izin dan persilahan dari Allah ini untuk orang yang layak masuk ke dalam surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Si pemilik karpet merah itu yang jiwanya tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si kaya yang bersyukur. Siapa yang jiwanya tenang? Si miskin yang bersabar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian wahai jiwa-jiwa yang tenang pada Rabb kalian. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Masuklah bersama golongan-golongan hamba-hamba aku. Hamba Allah siapa? Semua yang beribadah hanya kepada Allah. Hatta orang yang baru bertobat. Karena Allah katakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Sampai seorang hamba yang baru bertobat pun Allah katakan, ya ibadi, wahai hambaku. Apalagi orang yang memang dia tidak berbuat salah dan dia betul-betul beriman dengan apa yang dia jalani di atas dunia ini. Ya,
Jangan salah, orang menganggap ya kalau saya sih kayaknya belum kebagian surga yang tinggian kali ya. Kalau antum bisa bilang begitu, Anda baru tobat 2 hari kayak mau kiamat bentar lagi. Bro, surga milik Allah bukan milik ente ya. Jadi mungkin orang yang masuk surga duluan katanya orang yang meninggal duluan, yang belakangan belum tentu. Enggak lah. Ya betapa beratnya hidup di akhir zaman. Tapi Allah muliakan saudara-saudaramu di akhir zaman. Kepada Rasul bahwa saudara-saudaramu ini yang dimaksud orang yang tinggal di akhir zaman nanti. Menjadi ghuraba, menjadi stranger, menjadi orang-orang yang asing di akhir zaman. Di tengah masyarakat yang hidup untuk mencemooh para ulama. Di tengah masyarakat yang murid menjadi hakim untuk para ustadznya. Di tengah-tengah masyarakat yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari keringat dakwah para ustadz dan para dai. Motong-motong video di YouTube untuk ngambil keuntungan pribadi. Ya Allah, kalau dia nggak tobat sekelan seumur hidup. Gara-gara begini sampai rame sorban Pangeran Diponegoro. Ceritanya apa, jadinya apa ya? Gimana karpet merah mau digelar kalau begitu ya? Kalau kita jadi benalu di pohon mangga, cuma ngimpi benalu berbuah mangga. Ya enggak mungkin lah benalu berbuah seperti tempat yang dia tumpangi. Nah, kan pernah bisa. Orang Islam tidak begitu. Gimana Ustaz supaya karpet merah ini tergelar Ustaz? Begini. Kita akan bahas bahasa ulama ini. Karena jangan cuma red carpet to jannah saja yang kita pahami. Ini karpet merah menuju surga ini yang dimaksud penyebab Allah gelarkan jalan ke surga gitu loh. Ya secara umum hukum asalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah kan umum. Dari pagi tadi kita sudah bahas di Masjid Agung Al-Azhar itu. 40 nasihat bukan judul buku. Maksudnya apa? Banyak yang nasihat untuk urusan rumah tangga. Kebetulan tadi episodenya riak gelombang ombak pada bahtera rumah tangga. Nah, sekarang ini kita coba bahas karpet merah menuju surga. Nah, karpet merah menuju surga ini penyebabnya yang paling umum adalah betulnya orang beribadah. Dirinya tercipta untuk beribadah. Dan orang yang beribadah, orang yang Allah uji. Tidak ada kemaksuman pada diri manusia kecuali Nabi dan Rasul yang Allah maksumkan. Tidak ada. Manusia pasti berbuat salah. Allah perintahkan suruh banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum. Wahai orang yang tahu Allah, minta ampunlah sama Allah. Karena ibadah yang kau lakukan mendapatkan pahala, memberikan pahala untukmu, tapi enggak memaksumkan dirimu gitu loh. Makanya ada istighfar. Bahkan dalam buku zikir pagi petang ya, diperintahkan kita untuk beristighfar. Pagi 100, sore 100. Anda kesel banget nih hari. Kenapa? Anda suruh istighfar 200 kali Tat. Bayangin Tat. Emang iya bayangin lagi. Orang kan suka kesinggung ya disuruh istighfar. Padahal Nabi saja gak punya salah istighfar. Karena fungsi istighfar itu bukan cuma minta ampun sama Allah. Paling tidak engkau menegakkan Allah Al-Ghafur. Walaupun kalimatnya Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, bukan Ghafurur Rahman, Ghafurur Rahim. Rahim itu identik dengan ampunan di akhir. Kalau Rahman kan memang hukum asalnya kasih sayang dunia akhirat. Kalau Rahim ini cuma di akhirat, isti mustaq yang diambil dari kalimat Ar-Rahman. Minta ampun sama Allah. Allah akan berikan kemudahan. Ya qaum istaghfiru summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan. Nikmat yang baik akan kau rasa. Mungkin puncaknya karpet merah yang digelar tadi. Nikmat yang baik akan kau rasakan ketika engkau memohon ampun kepada Allah. Karena yang namanya surga tidak dimasuki kecuali sama orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang tidak berbuat salah. Walaupun gak ada orang yang masuk, tapi memang salah satu fungsinya Allah berikan ampunan buat orang-orang yang mau beristighfar. Masya Allah. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab digelarnya karpet merah. Ini yang kita bahas. Yang pertama, ulama menyarankan kita untuk menjadari tentang hakikat dunia.
Kalau bahasa Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukan wadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi. Kalau wa masih ada waktu, fa cepat. Cepat masuk golongan hamba-hambaku. Ini perintah. Anda sudah berhijrah, alhamdulillah Ustaz. Habis hijrah bergaulnya sama siapa? Karena orang kalau baru hijrah jangan sering-sering ditayangin di beberapa tempat. Ini orang baru hijrah ditayangin di beberapa tempat. Di saat ini ya, orang meneriakan kata jihad, Allahu Akbar, tapi ngantongin ATM konvensional. Ya mungkin saat ini di kita lah, saya nggak lihat negara lain, tapi di negara kita ini jujur ya, orang mau nuntut ilmu ngantongin riba, betul? Bahkan pengen touring bareng Ustadz untuk datang ke sebuah kajian, motornya juga boleh riba, betul? Alhamdulillah Ustaz, setelah Anda sering kajian bersama motor riba gitu. Makanya sungguhnya pada pendek, ngaji juga cuma bengkelai hobi, betul? Sampai lupa kita ini mewarnai bukan diwarnai gitu loh. Kalau bicara hujatan, cacian, makian biasa. Ya kita kalau berdakwah nggak dihujat sama musuh kita, kata Ibnu Qayyim apa? Ad-diddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan adanya permusuhan dan dimusuhi oleh musuhmu, kamu akan tahu kebenaran dirimu karena kamu dimusuhi. Karena kamu menyampaikan sebuah kebenaran, kamu nggak dimusuhi, berarti kamu bercampur dengan yang nggak benar. Dari zaman Nabi, ketika Nabi mengajak bab rububiyah biasa aja, pas bicara tauhid musuh. Sama dari mulai pahlawan-pahlawan Islam di Indonesia kan begitu. Waktu mengajak bermusyawarah, berembuk, bagaimana bercocok tanam, belum ada keributan. Ketika sudah ngomong yang namanya tauhid, Tengku Umar bicara tauhid, tuanku Imam Bonjol bicara tauhid, Sultan Hasanuddin bicara tauhid, Pangeran Diponegoro bicara tauhid, kemudian terus sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bicara tauhid, biar Kiai Ahmad Dahlan bicara tauhid, Haji Agus Salim bicara tauhid, Buya Hamka Hasan, semua bicara tauhid. Belanda khawatir musuh-musuh Islam. Ternyata mereka ekstremis, Wahabi. Saya sih kalau baca-baca sejarah gini, ini cuma pengulangan doang ya. Mental Belanda masih nempel di badan kita, mental VOC. Ngeliat orang tegesan dikit, Wahabi dirusak. Padahal tiap tahun pada haji ke negeri Wahabi, betul? Dan pada istirahat di negeri Wahabi aman-aman aja. Ini Wahabi yang mana sih yang dimaksud gitu? Raja Wahabi datang dengan pinjaman tanpa bunga. Raja Wahabi datang nggak ngerepotin, udah mobil bawa sendiri, pesawat bawa sendiri, betul? Sampai datang ke pulau yang dikatakan Pulau Dewata. Cuman tolong kalau saya datang, tolong yang namanya patung dihijab, betul? Bahkan yang benci Wahabi pun tinggal tenang di negeri Wahabi sekarang, betul? Ini sebenarnya yang benci ini siapa? Makanya kemarin saya lagi wukuf di Eropa, saya ketemu semua sama alumni pejuang-pejuang di Indonesia ini. Saya temuin atu-atu, sampai yang menghujat, menjawab dan meremehkan fitnah yang terjadi kemarin. Ujung-ujungnya nggak ada permasalahan. Akhirnya mereka berkata, sebenarnya musuh kita ini sudah jelas. Kalau bahasa Allah kan walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tatabila millatahum. Yahudi, Nasrani ini musuh kita. Setan pakai mereka buat memusuhi kita, betul? Cuma sekarang mungkin kita lupa, ini Yahudi Nasrani pun telah beranak pinak. Yahudi dengan Abdullah bin Ubay bin Salulnya, betul? Orang munafik masuk Islam di Madinah, belaga masuk Islam. Ketika sudah Rasul wafat, dia menjadi pencetus Syiah, Rafidah. Untuk cari masa dia kumpulkan orang-orang untuk membenci Islam, mengatasnamakan membela Ali bin Abi Thalib. Ali nggak pernah ngajak anak cucunya ke kuburan, bro. Ntar dulu, enak aja. Kita bela keluarga Rasul dan kita cinta sama keluarga Rasul yang menegakkan tauhid. Anda jangan ngaku keluarga Rasul kalau ngajak ke kuburan, enak aja. Nggak bisa begitu. Wallahi, betul-betul kita harus paham.
Dakwah tauhid itulah yang mendatangkan kemudahan. Dan negeri ini merdeka karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah datang karena tauhid. Dan Indonesia harus bertauhid, bukan cuma mengaji, bertauhid. Ketika tauhid ditegakkan, Allah yang janji. Allah janji, wa ma liz-zalimina min ansar. Tidak akan pernah datang pertolongan Allah buat orang yang tidak bertauhid. Makanya negeri ini seakan-akan nggak ditolong. Apa yang ada di negeri kita? Semuanya ada, cuma kurangnya tauhid. Di mana ajakan dakwah dengan baliho-baliho yang besar, ajakan-ajakan untuk berbuat syirik. Digiring manusia untuk menyembah kuburan. Digiring manusia untuk minta kepada Allah dengan cara yang haram. Walaupun nabinya berkata kullu bid'ah dhalalah, tidak, itu dulu, sekarang nggak apa-apa. Sehingga kajian tauhid ini cuma pakai broadcast. Kajian yang menyesatkan pakai baliho di persimpangan jalan. Coba lihat. Ini negeri kita, wahai anak bangsa, yuk bergandeng tangan, kuatkan ukhuwah kita. Hilangkan khilaf di antara kita. Khilaf sudah dibukukan sejak zaman Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri. Fikih sudah dibukukan. Belajar. Perbedaan fikih bukan membuat kita bermusuhan, bukan. Lah sekarang kalau seandainya orang yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama menghancurkan masjid ini, Muhammadiyah menghancurkan masjid ini, nanti versus, nanti Ikhwan Sunnah dan sebagainya, saling menghancurkan, yang untung siapa? Orang kafir. Masjid nggak dilarang dibangun, masjid dihancurkan, masjid dicegah tidak boleh dipakai. Yang untung orang kafir. Akhirnya orang Kristen megang mic, silakan bisa pakai gereja saya buat johor gitu loh. Waduh. Berbeda boleh, cuma jangan sampai mencegah orang beribadah. Ya. Dari zaman dulu sudah ada perbedaan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah dengan Nahdlatul Ulamanya, pasti fikihnya berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah. Berbeda. Apalagi Hasan dengan Persisnya berbeda. Cuma mereka nggak bermusuhan, kekuatan mereka ini membuat musuh-musuh Islam kabur. Sekarang tidak, dibuat tidak seperti itu. Kenapa? Dulu orang berbeda nggak makan riba. Sekarang orang ngaji bareng cuma ngantongin riba. Padahal gurunya sama, kitabnya sama, masjidnya sama, belajar di waktu yang sama, dengan cara yang sama tapi berbeda. Kenapa? Ada talbis. Ayat nggak dihapus, walam yalbisu imanakum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hidayah datang buat orang yang tidak talbis. Makanya orang ngaji tetap aja tidak berbuat yang maksiat karena ada talbis. Ada campur aduk. Agama dipilih-pilih. Masya Allah. Para laki nuntut ilmu, belajar di sebuah masjid ya dengan cara talbis. Udah berilmu, nggak bisa ngejaga keluarga, kerja malas, nafkah nggak dikasih. Coba. Ibu nuntut ilmu, berpenampilan syar'i, pakai niqab, pakai kerudung, cuma benci poligami. Betul? Ayo tenang. Bab dilongkap-longkap gitu loh. Ya bukan ngajak ya, bukan ya. Panitia bisa kasih jalan nggak pulang tadi? Nggak ngajak. Cuma ini kan banyak orang terkesan memilih-milih hukum, betul? Syariat sudah nggak berubah. Jangan pengen digelarin karpet merah tanpa sabab, nggak bisa. Ada sih pengen di rumah aja tat, belanja tat, nggak mau gaul. Kenapa? Takut berdosa tat. Anda juga nggak mau kerja, takut syubhat tat. Terus mau ngapain? Nungguin sorga? Enak aja. Nggak bisa begitu. Ada usaha, semua ada syariatnya, betul? Semua ada syariatnya. Nah inilah ulama giring kita untuk paham ini. Ya, pahami hakikat dunia. Supaya kita mengerti bahwa yang namanya dunia ini betul-betul menjadi alat bantu buat orang yang berilmu untuk mengumpulkan urusan akhirat. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah riwayat yang sahih, Imam Bukhari pernah meriwayatkan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah, wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibadu wal bilad wasyajaru wad dawab. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi pernah bersabda bahwa al-abdul mu'min, hamba yang beriman,
ketika diwafatkan oleh Allah, yakni yastarihu min nasabid dunya wa adzaha. Allah istirahatkan dia dari penatnya dunia dan permasalahan dunia. Ya, artinya orang yang betul-betul beriman ini meninggal, Allah istirahatkan dia dari penatnya dunia. Tapi kebalikannya, ya, dikatakan bahwa wal abdul fajir. Abdul fajir tetap dipanggil abdu. Wal abdul fajir, yakni orang-orang yang betul-betul jahat. Al-abdu al-fajir, ada hamba Allah yang jahat. Jadi jangan heran, sholat, tahajud rutin, ngaji, hobi, tapi masjid dibangun dilarang. Ada, bukan enggak. Kajian rutin, hafal Quran, anaknya sudah hafal sekian juz, dia juga hafal sekian hadis, enggak bisa bertetangga. Ada. Ngaji rutin, kajian kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ujung-ujungnya apa? Pasang bom bunuh diri. Banyak. Ini sekalian dah kita bongkar muat, habis ini komplain juga boleh deh, ya. Subhanallah. Jadi memang sudah kenyataannya begitu, bukan tidak. Loh kok bisa endingnya buruk, Ustaz? Mukadimahnya enggak bagus. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kan sudah hukumnya begitu, hal jazaul ihsan ilal ihsan, wa jazaul fajir ilal fujur. Begitu pula balasan dosa ya dosa, keburukan. Makanya jangan main-main ini berkaitan dengan apa yang kita makan. Pengen ilmu ini bermanfaat, Qurannya sama, ustadznya sama, kajian di tempat yang sama, efeknya bisa berbeda. Talbis. Ini sudah disiplin diri kita yang punya ukuran. Jangan sampai waktu ini terbuang, karena waktu nggak kembali. Coba pahami hakikat dunia. Jadilah al-abdul mu'min alladhi yastarihu minan nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Jadilah hamba-hamba yang betul-betul diwafatkan nanti oleh Allah, karena Allah sayang sama dia, Allah istirahatkan dia dari penatnya dunia. Kalau dulu dia lahir menangis, orang tersenyum dengan kelahirannya. Buat satu waktu dia tersenyum ketika wafat melihat surga, orang menangis kehilangan dia. Harusnya begitu. Ini lahir enggak dinanti, mati disyukurin. Aduh, dia lahir lagi. Pas mati, ya Allah, akhirnya kau jawab doaku gitu ya. Ada yang salah nih. Yastarihu minhul ibad. Bahkan Nabi mengatakan yastarihu minhul ibad. Ini orang yang jahat ini Allah wafatkan dia untuk orang-orang ini istirahat dari bandelnya dia gitu loh. Wal bilad, bahkan bumi ini pun beristirahat dari kerusakan yang dia buat. Wasyajar, pohon pun istirahat dari kehancuran yang dia buat. Wadawab, bahkan binatang-binatang melata pun istirahat darinya. Itu gimana orang dibilang pohon istirahat dari dia? Kerjaannya nebang hutan, betul? Kita ini butuh orang baik, bukan cuma orang pinter. Kalau orang pinter nggak baik, ya dia dititipin laut sama presiden, yang ada jadi bajak laut, betul? Kalau cuma pinter nggak baik, nggak ngerti agama, dititipin hutan yang luas di Indonesia ini, yang ada berkoalisi dengan orang hutan, betul? Nggak ada kebaikannya sama sekali, nggak ada kebaikannya. Tapi kalau orang yang baik tahu yang namanya titipan bakal ditanya sama yang nitipin. Summa la tus'aluna yawma idzin. Ini enggak terkecoh dia. Ya, yang namanya titipan kalau enggak ntar besok udah dibilang kain kafan enggak bekantong. Kalau kain kafan kayak baju kaos orang pergi haji yang kantongnya di depan pakai sleting lain. Itu mayit kayak beda tetap. Kan kapannya pakai sleting gitu. Nggak ada begitu. Mayit nggak bawa banda yang dia punya. Mayit nggak bawa. Mumpung masih dititipin, manfaatkan buat dapat indahnya surga. Harusnya kan begitu. Tiap orang punya kelebihan yang berbeda. Jangan paksa kita mirip orang yang kita suka. Walaupun boleh meniru orang baik untuk ditiru, boleh. Tapi kan kelebihan manusia berbeda. Makanya bahasa Islam apa? Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, pahami dirimu, kau akan paham orang lain nantinya. Kalau memang kelebihan kamu itu dalam hal keagamaan, udah jangan ngayal pengen naklukin dunia. Ustadz diajak bisnis, ya korupsi.
Wong bukan bidangnya, bukan berarti nggak boleh. Cuma banyak yang terjadi kezaliman. Biarkan dia menjadi guru, bantu seperti negeri-negeri Islam. Para dai, para ustadz dijamin sama negara biar konsisten dalam dakwahnya. Jangan diajak yang enggak, sudah. Jadi jangan, kalau Anda memang bisa membimbing orang untuk umroh haji, tetap jadi pembimbing. Jangan pakai buka travel. Akhirnya bisnis di masjid. Ya mungkin yang pengen umroh haji melalui kami, bisnis gak? Bisnis. Ada hadis gak tentang Nabi mengatakan rugi orang yang berbisnis di masjid? Iya. Jangan rubah. Caranya bagaimana supaya gak berubah? Ada muamalah di antara kita. Kita ini bukan orang hebat tanpa orang Islam lainnya. Maka dikatakan orang Islam, orang beriman ini seperti satu bangunan yang satu sama lain saling mendukung. Nggak bisa langsung ngomong. Saya ngomong begini, ya nggak bisa tanpa antum, nggak bisa. Ustaz Subhan kalau ngomong menggebu-gebu, masya Allah. Karena ada antum, antumnya. Ya kalau nggak ada pemirsa, Ustaz, wow, gila. Kata satpam itu Ustaz udah lama begitu, ada begitu. Kan ada kerjasama, ada kerjasama. Dalam semua hal seperti itu. Manusia cuma potongan puzzle kehidupan orang lain. Masya Allah. Itu Tajir ala Utsman bin Affan di buku Datu Yudul. Ya sudah kita bahas, walaupun mungkin belum maksimal, cuma kita akan selalu bahas nanti insya Allah. Kenapa Allah muliakan Utsman bin Affan dengan harta? Karena cara Utsman bermuamalah dengan hartanya, Masya Allah. Kalau ada orang minjem uang, dipinjemin sama Utsman. Tujuannya apa? Buat kasih makan anak, nggak ada yang bisa dibeli nih hari karena nggak ada uang. Dikasih. Setelah dapat kabar sekian tahun anaknya sukses karena makanan yang diberikan melalui uang dia, datang itu anak pengen ngembaliin utang orang tuanya. Kata Utsman, telah ku ikhlaskan. Biarkan uangku menjadi bagian kebaikan pada badanmu. Kalau kita yang Utsman pas dibayar, pelet banget sih. Karena cuma titipan. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul memang dia tahu bahwa yang dia tahu memang manfaat apa dia buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum. Karena kan bahasa Rasul, yang paling baik di antara kalian yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat. Bisa gak jadi orang yang paling bermanfaat buat manusia lainnya? Masya Allah. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa harus tahu bahwa yang namanya ujian Allah ujikan kepada manusia ini kadang bisa menjadi obat mujarab bagi kesombongan, ujub dan kekasaran hati. Orang yang sabar, orang yang dikatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar buat orang yang sabar. Apa? Ya ini fa innalahumul jannah, surga miliknya. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bilang apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa nih orang yang sabar? Orang yang mengembalikan semua masalah ke Allah dan kembali untuk Allah dan hanya untuk Allah. Yang dia tahu cuma berusaha. Dia dititipin anak, mungkin anak yang nakal, tapi dia akan sabar menghadapi anak yang nakal. Karena yang membuat anak dapat hidayah bukan orang tuanya, Allah. Bicara nanti Allah kasih nggak hidayah, urusan Allah. Jangankan kita, Nabi Nuh aja nggak bisa bikin Kan'an nurut. Jangankan kita, Nabi Adam aja nggak bisa melerai peributan antara Habil dan Qabil. Betul? Oh, ntar dulu diuji sama suami. Iyalah, istri nggak bisa mendatangkan hidayah. Jangankan ibu ke suami. Ya Allah, ini istrinya Fir'aun pun tidak bisa memberikan hidayah buat Fir'aun, betul? Atau kebalikannya, suami pegal sama istri, ya hadapi, dakwahkan dia, jadikan ladang amal, jangan bosen. Ana udah 3 tahun tat nasihatin tat nggak paham-paham juga. Ya baru 3 tahun, no, lihat gimana Nabi Ayub alaihissalam, gimana Nabi Lut alaihissalam, lihat. Selama memang dia nggak keluar dari fitrah, dia tercipta untuk ibadah. Karena gini, ada juga nanti suami yang ibadah tapi bermaksiat, istri beribadah juga bermaksiat, betul? Selama dia masih beribadah tapi dia bermaksiat, kita punya PR. Kecuali kalau dia udah nggak mau beribadah, lain hal. Dia masih mau beribadah, cuma dia bermaksiat, ya dakwahkan. Ini PR hidup.
Jangan langsung dikit-dikit lepas dari mula lagi. Dari awal lagi lelah. Jadikan ladang amal. Ya Allah Ustaz, ujian Ustaz sama ini bini Masya Allah Ustaz, Masya Allah 3 tahun tak saya istighfar tiap hari. Bagus Pak, pegangin. Kalau dapat yang bukan begini, Bapak gak pernah istighfar lagi. Suami saya begitu, Tat. Ya Allah, Tat, saya 10 tahun nikah sama dia, Tat, sampai saya nangis tiap malam tahajud, Tat. Ya saya gak bengul, Tat. Lu gara-gara kebanyakan nangis. Tiap malam saya nangis. Bagus, Bu. Jarang suami bikin istri begini. Ya dia mah sholat, Tat, cuman bikin pegel. Ya namanya sholat sudah gak ada masalah. Cuma kalau gara-gara dia ibu jadi tahajud dulu kan bagus. Alhamdulillah, Tat. Akhirnya saya nggak puas, saya minta cerai, Tat, saya pisah, Tat. Ya Allah, Tat, sekarang saya dapat suami begini, Tat, begini, Masya Allah, baik. Tiap malam saya jalan sama dia pulang malam. Cuma subuh habis jam 7 mulu, Tat, pagi, Tat. Mendingan yang dulu kayaknya, Bu, ya. Jangan terkecoh sama dunia, ya. Orang tuh yang penting akhir bukan awal. Al-amal bi khawatimiha. Amal tuh tergantung akhirnya. Harus sadar. Ini karpet merah nggak mungkin digelar, karena Allah punya iradah. Kata Allah apa? Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Karena buat Allah tuh semua mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Buat Allah yasir, mudah. Apa dikatakan mudah? Yusrun, ad-dinu yusrun. Selama Anda di atas agama ini dengan benar, tidak ada satu ujian pun kecuali mudah. Karena Allah yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Allah uji. Ini negeri ini dizolimin, Tat, pemilu nggak pernah benar. Lama-lama lihat masyarakat menjaga pilihannya sendiri, benar? Ujian nggak ada hilangnya di negeri ini. Iya, karena kita yang buka peluang ujian datang. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Itu kan begitu. Dari zaman Nabi sebelum Indonesia ini merdeka udah ada nih hadis. Nanti belum ngomong Indonesia. Kalau nanti ada masyarakat tabayatum bil ina, kalian di dalamnya tuh biasa riba. Contohnya bayul ina, riba yang paling ringan. Ya, bayul ina, bukan riba yang berat. Ya, bukan riba yang berat, riba yang ringan. Bayul ina, jual beli, ya, beli dengan harga kredit, jual dengan harga cash sementara belum lunas. Bayul ina ringan sekali. Yang paling ringan di antara riba tersebut itu saja. Wa khattum ajnabal baqar, kalian hidup mengikor kepada pemimpin yang enggak jelas keagamaannya. Masyarakat menjadi hakim. Seorang pemimpin telah mengesahkan sebuah surat pendirian masjid, pendirian ini, pendirian gedung, ini di ACC. Cuma masyarakat komplain pemimpin ngalah, tuh. Enggak jelas. Kalau makmum salah, imam salah, makmum yang nerusin. Betul untuk islah. Tapi kan gerakan berikutnya imam. Kalau imam salah, makmum subhanallah. Masih salah betulin, betul? Tapi jangan nyaut Allahu Akbar, jangan begitu. Akhirnya semua ruku makmum yang bilang, kan gitu ya. Atau mungkin emosi, imam salah main betot keraja belakang ente. Begitu. Turun. Enggak begitu bahasa. Semua ada aturan main, ya. Semua. Makanya kita kudu berilmu nih. Sosial media tuh kemudahan tuh ilmu pengetahuan, tapi jangan sampai kita bersandar pada itu. Tetap majelis ilmu tuh penting untuk tabayun sama ulama. Ya, karena malaikat itu mendatangi majelis ilmu dan mendekapnya dengan sayap. Jadi tempat-tempat penyubur iman. Harusnya seperti itu. Nah, YouTube bukan majelis ilmu, bagian dari mendapatkan ilmu. Ente kumpul sini, kenapa kumpul aja? Ada lagi buka YouTube. Bukan begitu ya. Tapi yang namanya majlis ya memang makan dan julus, tempat duduk di mana berinteraksi. Anda lihat ekspresi seseorang yang menyampaikan kebenaran paling asik. Saya paling suka duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin, ya, Syekh Abdul Razak di Madinah itu. Ekspresi beliau ketika menyampaikan sesuatu itu, Masya Allah. Kalau dari bobot orang yang paham apa yang disampaikan, lain.
Dan buat kita tuh yang mendengar beda sekali, beda. Ya, dan kita bisa meniru bagaimana mereka menyampaikan kebenaran tersebut. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang duduk di majelis ulama. Sampai hujah, sampai dalil. Ya, bukan cuma sekedar alat bantu saja. Ya. Kemudian karpet merah itu bisa digelar menjadi sebuah kemudahan orang masuk surga. Ini ketika orang paham bahwa selalu ada kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Ya, jadi kalau Allah berikan sebuah musibah, tujuan itu introspeksi. Ada sebuah introspeksi diri. Surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fi fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Nah, kita disuruh jadi orang yang bisa mengintrospeksi diri. Karena ada ayat yang mengatakan wa ma asabakum min musibah. Tidaklah musibah apa saja yang menimpa kamu fabima kasabat aydikum, pasti disebabkan tanganmu sendiri. Jadi ya, tadi disampaikan ya, kamu biasa riba, biasa mengikuti pemimpin-pemimpin yang enggak jelas. Raditum bizar'i, kalian enjoy dengan perekonomian, baik bercocok tanam maupun bekerja. Ya udahlah, pusing lihat kayak begini Ustaz, main hujat, main caci, main maki. Saya main penting kerja deh, nyari duit. Saya pusingin juga nanti besok anak makan pakai apa ya kan gitu. Udah deh, saya sih kerja tuh. Raditum bizar'i. Wa taraktumul jihad, sehingga kalian tinggalkan jihad. Udah enggak ngayal jihad. Sekalinya ngayal tadi ngantongin ATM. Enggak ngayal, taraktumul jihad. 4 penyebab ini yang Nabi katakan, sallallahu alaikum zullan bima kasabat aydikum ini. Terjadilah ujian-ujian yang tak kunjung selesai. Kenapa? Karena 4 maksiat yang kalian rutinkan. Kalian makan riba dan enjoy dengan riba, mengikuti pemimpin yang gak jelas mau kemana, bahtera negeri ini, bahtera rumah tangga ini, bahtera kampung ini, kota ini gak jelas. Kita milih pemimpin tanpa ilmu. Mau bilang apa? Kalian enjoy dengan bisnis jual beli, dagang, dari suara bagus sampai serak dagang. Sampai kalian tinggalkan jihad. Saudara kita di Rohingya, ya Allah, ya Karim, Masya Allah. Anak kecil apa dibelah badannya, ditusuk, dibakar seperti kambing guling. Lihat, kalau Islam sudah minoritas, lihat. Dulu orang kafir minoritas di negeri Islam aman, tentram. Zaman Jakarta Betawi ini masih ada pitung hidup, Masya Allah. Bawa liong aman, betul. Giliran banyakkan dia, subhanallah. Makanya ini kan lagi dipres nih. Orang perempuan dicuci otaknya supaya jangan punya anak banyak. Dulu KB nggak berjalan, sekarang semua pakai sesar. Bagaimana caranya supaya di sesar ini? Jadi nggak banyak anak, betul? Islam dipres. Yang udah terlanjur hidup dibikin takut. Jangan ikutin dia, no, hati-hati loh. Itu bakal menyesatkan kamu tuh ekstremis. Pasti ustadznya bewok kan? Pasti cingkrang. Tuh pasti yang pakai dolala belakangnya itu. Itu Wahabi. Dia benci sorban. Yang ngomong benci sorban siapa ya? Belanda. Ane nyuruh orang ngikutin para pejuang, cuma ane mengkritisi. Jangan sampai menggunakan sorban ini mengikuti perkataan musuh Islam. Coba buka sejarah, bagaimana sorbannya para ulama. Maksudnya ke sono, dibalikin, subhanallah. Hujatan, cacian, makin bikin orang bingung, orang dibikin keder, betul. Saya nasihatkan buat diri saya, antum sekalian, jaga makanan minuman Anda. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Sehingga ujian gak membuat kita keder. Karena kita orang Islam itu mewarnai, bukan diwarnai. Tetap qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakan Tuhanku Allah, istiqomah. Subhanallah, harus seperti itu. Ya, karena pada akhirnya nanti ketika kita temui saudara-saudara kita seagama, walaupun berbeda latar belakang organisasi, nggak ada masalah. Kemana saya temuin semua.
Ya, di Mekah, di Madinah saya ketemu semuanya, dari mulai gubernurnya sampai teman-teman dari FPI-nya, dari kelompok-kelompok yang ada, yang kegiatan 212, ketemu gak ada masalah. Cuma khilaf dalam perjuangan saja, tapi pada hakikat akidah kita sama. Jangan sampai perbedaan ini membuat anak bangsa berpecah belah, jangan. Ini memang musuh Islam pengen begini. Jadi kalau nanti umat udah gak dekat sama umaranya, sudah gak dekat sama ulamanya, ngancurinnya gampang. Itu cara VOC dulu. Ditangkap-tangkepin musuh Islam. Imam Bonjol dibuang ke Manado. Untung dia pintar bikin kampung Bonjol. Pangeran Diponegoro ditarik ke dalam, digantung, sudah meninggal. Penggantinya gak sekuat beliau. Semua orang Islam yang agamanya bagus dibuang oleh VOC. Lihat, umat dibikin kocar-kacir. PKI yang masuk. Mirip, cuma beda masa. Yuk bergandeng tangan, kuatkan ukhuwah kita. Jangan sampai kita dipecah belah. Kalau perbedaan fikih kita ambil buku, bukan bermusuhan, bukan tibuk-tibukan, bukan sampai menghalangi, melarang masjid dibangun. Takut ente sama Allah. Bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Sekarang Allah larang, Allah mencintai buminya. Lawan Allah. Lawan Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah. Siapa menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku. Anda laki-laki pakai motor, pakai mobil, dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keluar karena kewajiban, pulang karena cinta. Demi Allah, ketika Anda berjalan karena Allah, angin pun Allah murka kalau bikin Anda masuk angin. Asal betul, ya. Jangan sampai kita berubah niat. Itu hukum. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Karena memang Allah enggak bohong. Enggak ada yang membahayakan kamu kalau Allah sudah ridho. Bagaimana mencapai ridhonya Allah? Ridho Allah fi ridhol walidin wa suhtullah fi suhtil walidin. Itu yang pertama. Ambil ridho orang tua kita. Jangan dikit-dikit jihad sama orang tua ribut. Jangan dikit-dikit ngayal masuk surga sama orang tua enggak akur. Enggak bakal bisa. Bagaimana dapat ridhonya Allah? Jadi hamba yang tercipta untuk beribadah, jangan keluar dari fitrah tersebut. Tetaplah jadi hamba yang beribadah. Miskin, tetap ada tempat sholat di rumah. Kaya pun sama. Ini kan tidak. Saking miskinnya sampai gak sempat sholat. Ente gak sholat, anak miskin tak? Masa miskin gak sholat? Ente gak sholat? Gak sempet, sibuk. Waduh, Masya Allah. Si miskin, saking miskin apa gak punya karpet buat sholat, sampai gak punya sejadah buat sholat. Kan kebangetan gak gaul, betul? Coba kalau dia mau bergaul datang ke majelis ilmu, ya sekedar karpet buat sholat mah ada kali. Ini saking kayanya sampai penuh rumah sama perabotan rumah tangga. Lu kalian gak sholat? Ya di mana tat? Oh gak tempat. Oh, ya lu geser di Lesuarda, ya Allah. Sampai rumah madat kita jalan miring. Kayak kancing, masuk miring keluar miring. Ya subhanallah. Jangan. Taib. Kemudian buat penyebab diri ini tunduk kepada Allah. Makanya kayak orang di atas motor, saya suka bilang sama teman-teman bikers ya, semoga Allah jaga antum dari kesombongan dan ugal-ugalan. Misalnya itu kalau Anda, karena solusi Jakarta ya motor. Udah ente pakai mobil jangan ngayal nyampe on time udah deh. Ada kayak ikan di akuarium kita melongo lihat kiri, CC nggak berlaku, yang penting aksesoris. Ya, dengan motor Anda bisa sampai di cepat. Tapi ingat, jangan jadi sombongnya. Itu motor dipakai untuk kita bisa bertasbih. Biasakan kalau naik kita bertakbir, turun kita bertasbih. Kalau di atas kendaraan, kalau dalam sosialisasi kita ini dipuji orang banyak bertakbir. Ya. Kita dihujat orang serendah-rendahnya banyak bertasbih. Kehidupan seperti itu. Ya, tapi takbir dan tasbih ini kan pahalanya jelas ada. Hidup ya seperti itu. Coba bikin semua hal yang menyebabkan kita tunduk sama Allah. Biasakan menjadi ulil albab sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sampai kita mengatakan ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Iya, saya kalau enggak sakit betul ya, saya enggak fase dalam bertasbih, dalam bertakbir padamu ya Allah.
Dengan sakit saya bertasbih, saya bertakbir. Orang kalau sakit tinggal ingat Allah mulu. Kalau lagi nggak sakit lupa Allah. Iya bener ya. Ya Allah kok dipikir-pikir. Waduh kalau saya nggak sakit anak nggak ada yang ngumpul tat. Emang. Tadi saya sampaikan orang nunggu orang tua sakit dulu baru pada ngumpul kan. Makanya ketika bapak mengatakan ya saya sudah tua tat sakit mulu. Alhamdulillah pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau bapak nggak sakit anak nggak ada yang kumpul. Betul nggak? Iya sih ingat itunya pak. Bapak sehat anak nggak ada yang bawain makanan. Ntar bapak sakit deh baru datang tuh roti, makanan semua. Ya kan udah nggak dimakan udah sakit. Yang makan siapa? Yang nunggu. Lu cabi amat di pipi sampai gemuk nungguin bapak sakit udah nungguin sambil ngemil pantesan cabi. Kadang-kadang suka begitu tuh. Mumpung orang tua sehat, ya Allah nih siang tanyain deh mak, lagi sehat mak? Sehat, alhamdulillah. Gigi masih rata mak masih. Mau kikil gak kikil? Gitu tahu ini. Ya, perlu tahu dong kondisi orang tua dong. Mak sehat mak, alhamdulillah. Bawain hadiah mak, bawain deh. Ya Allah makasih. Datang sukro. Anak kelewatan. Mak main futsal di mulut. Coba bikin segala sesuatu yang menyebabkan ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah. Karpet merah bakal digerak. Kemudian jadikan sebagai alat bantu kita punya jam terbang dalam kehidupan. Makanya saya suka bilang sama teman-teman ya, kita kalau berteman sama orang tuh harus lihat manfaat diri kita buat dia, begitu pula sebaliknya. Anda mau ngomong masa depan, ngomong sama orang yang udah sukses dan sekarang dekat sama agama, pas. Ngomong masa depan sama orang yang gak jelas masa depannya, susah. Udah dibilang kita kalau mau ngomong masalah kuliah, sekolah yang akan datang, ngobrol sama senior. Baru lulusan ngomong, enak kuliah di mana bang ya? Udah kalau bisa sih, ente kan dasarnya memang di sini nih pendidikannya, kalau bisa kesana aja karena gini nyambung. Ini nongkrong sama yang kagak lulus, muter-muter rokok. Lu ngapa? Gua bingung kuliah di mana? Nggak usah, sini aja nongkrong. Rusak. Bentar lagi ini kupingnya pasti baterai masuk dari begitu. Lulusan STM ngecek di angkot gimana? Jangan. Tapi ngomong sama yang berpengalaman. Kita mau ngomong masa depan. Ngomong sama yang berpengalaman. Orang-orang tua yang ada di sekeliling kita nih, orang-orang sini kan banyak nih. Kalau kajian gini kan, orang tua muda nyampur nih. Pada nyampur semuanya. Masya Allah. Tanya, ini buku yang berjalan. Ada orang tua pepet. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, jadi orang tua enak gak? Nggak enak. Saya jadi takut tua tadi. Ya nggak ngomongnya baik-baik ya. Mungkin dikasih bayangan nanti. Yang pengen punya anak, tanya sama orang yang punya anak sudah. Gimana sih punya anak, enak gak? Ada bayangan. Jangan cuma pengen ya Allah Ustaz, doain Ustaz. Pengen banget punya anak Ustaz. Iya. Ustaz berangkat umroh kapan? Nanti akhir bulan. Kenapa? Nitip pentil korma. Biar subur. Udah punya anak, akhirnya gimana punya anak? Pengen masukin ke perut lagi Ustaz. Cuma pengen, nggak butuh, giliran punya yang ada bermusuhan. Kita butuh pengalaman, jam terbang. Karpet merah digelar tuh sama orang-orang yang betul-betul tahu pengalaman hidup. Ya, dia nggak terkontaminasi kehidupan. Dia mewarnai bukan diwarnai. Jadi nggak gampang, masya Allah. Ya ada beberapa sahabat-sahabat kita di Bali itu ya, di seputar beach hotel itu ya, masya Allah. Itu hijrah tapi nggak bisa meninggalkan tempat tersebut sehingga dia istiqomah di tengah-tengah tempat yang seperti itu. Dia bikin rumah makan yang syar'i. Insyaallah Bang Jamal semoga dengar ente. Insyaallah jadi contoh buat yang lainnya. Masya Allah. Ya masa lalu nggak membuat dia pesimis. Dia yakin Allah akan tolong hambanya yang berhijrah. Masya Allah. Kita juga sama, jangan takut. Siapa sih yang bisa milih takdir? Ya, nggak ada. Kita kalau suruh milih takdir, ya Allah, takdirkan hamba jadi anak kesayangannya Rasul, betul?
Bener mana kalau bisa milih takdir? Siapa sih yang pengen susah? Enggak. Kalau saya juga bisa milih takdir, saya pengen ya Allah jadikan saya cucunya Daud, anaknya Sulaiman. Betul? Nabi yang paling tajir. Pesimis lihat muka jelek amat. Ya Allah kalau bisa pilih takdir, lahirkan aku sebagai anak Yusuf alaihissalam. Yusuf bukan Ucup. Yusuf. Gitu ya. Kalau bisa milih takdir, cuma kan takdir nggak bisa dipilih. Tapi buat Allah yang namanya takdir, inna dzalika 'alallahi yasir. Kalau memang itu menjadi sebuah takdir, buat Allah mudah, nggak ada yang susah, mudah. Makanya jangan sampai miskin jauh dari Allah, kaya pun sama, jangan jauh dari Allah. Mau miskin mau kaya urusan Allah. Nabi ada yang miskin, Nabi juga ada yang kaya, betul. Jadi jangan sampai kita bingung, tinggal nyontoh ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Agama tinggal nyontek. Di Quran ada, di hadis ada. Tinggal persiapkan wadah datangnya ilmu. Al-ilmu nur wa nurullahi hudalil asi. Ilmu ini cahaya Allah. Cahaya Allah enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ayo para guru sampaikan di teman-teman SMU, di teman-teman SMP atau sekolah-sekolah yang sifatnya umum, katakan sama mereka, kalian penuntut ilmu, jangan sampai enggak sholat. Katakan kepada suami-suami ibu, wahai ayah, jujur, yang paling baik adalah engkau dekat sama Allah, sehingga ujian yang berat enggak membuat engkau kufur. Katakan sama istri-istri kalian, wahai ibu, tetaplah dekat sama Allah. Caranya bagaimana? Duduk di majelis ilmu. Allah angkat derajat. Satu rumah kalau suami istrinya mau belajar, janji Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat derajat yang banyak buat orang yang menuntut ilmu. Sekarang suami istri keluar menuntut ilmu, di rumah yang kecil ada 2 orang yang Allah angkat derajatnya. Itu rumah bakal mulia. Jangankan rumah yang kecil, negara saja masih ada orang yang mulia, Allah muliakan negeri tersebut. Makanya ayo kita up. Saya sempat ngobrol kemarin sama Pak Anies Baswedan itu ya. Saya pikir mumpung belum diresmikan ini sebentar lagi nih ya. Saya bilang sama beliau, selama Monas masih satu, oke, bisa kita katakan Jakarta bertauhid kayaknya Pak. Saya panggil dia, Bang, bisa Jakarta bertauhid. Kenapa? Mumpung Monas masih satu, belum bercabang. Saya bilang. Kira-kira menurut antum bagaimana? Ya dia katakan nggak nutup kemungkinan itu milik bangsa, pakai. Nah, pemirsa dengerin, kita kajian di Monas sebentar lagi insyaallah ya. Biar Jakarta bertauhid, bukan mengaji. Bertauhid, orang bertauhid pasti mengaji. Orang mengaji belum tentu bertauhid. Apa yang dikaji kan begitu? Nah, kita pengen bertauhid dulu. Ini tauhid nih dakwah awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mekah sudah bertauhid, hijrah pun menjadi sebuah kemuliaan. Sampainya dalil menjadi sebuah arahan. Tapi kalau belum bertauhid, kita sampaikan dalil ke orang yang belum bertauhid, dalil cuma jadi obrolan. Bahkan dalil bisa dihakimi oleh orang yang tak mengerti hukum. Lihat sekarang orang-orang sekuler, orang-orang liberal, ya hukum dijadikan ajang obrolan di antara mereka. Ini obat bercampur alkohol, Pak. Iya sih, oh iya benar. Tapi ada fatwa kalau seandainya sekian persen sih kayaknya nggak apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa. Rasul yang mengatakan ma'aksar kasiruhu faqaliluhu haram. Yang banyak yang bikin mabuk, dikitnya haram. Nabi nggak ngomong persentase, kok itu ngomong persentase? 0, sekian masih ada namanya. Apalagi jelas dengan bilangan, itu jangan main-main. La tadawa bil haram, jangan berobat dengan cara yang haram. Ini kalau dipegang saja selesai. Kita datang berobat ke ahli herbal yang memang berbuat syirik, udah gak bakal berkah hidup kita. Sembuh mungkin, tapi istidraj. Tapi kalau sembuh dengan cara yang betul, bukan istidraj, namanya al-ma'unah. Makanya jangan lagi ada pertanyaan, Ustaz, saya berobat sama orang pinter, Ustaz. Orang pinter, ya terus saya sembuh. Gimana itu, Ustaz? Ya wallahu alam bisawab. Kalau pinter yang dimaksud ini dukun seperti yang di negeri kita, kesembuhan Anda mendatangkan mudarat yang lebih besar nantinya. Tidak. Makanya Nabi mengatakan, coba deh habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Kenapa Nabi ngomong begitu? Karena yang menyembuhkan itu Allah, bukan habatus saudanya.
Kamu yakin dengan habatus sauda yang enggak? Habatus sauda atau jinten hitam, ya biji hitam yang seraup sebanyak-banyaknya, murah sekali itu. Kita kalau beli madu antara Mekah Madinah, banyak tukang madu di pinggir jalan, madu Yaman, itu habatus saudanya gratis. Nabi bilang berobat dengan yang gratis. Saking gampang itu bahasa Rasul. Bukan habatus sauda yang nyembuhin. Siapa yang nyembuhin? Allah. Karena apa? Yakin dengan rekomendasi Rasul, itu yang penting. Makanya kita punya rumah tangga, bina anak-anak kita, diri kita, keluarga kita untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman dengan yang Rasul bawa. Caranya bagaimana? Cintai sunnah, kau akan mencintai Allah. Tegakkan sunnah. Di rumah tangga kita tegakkan sunnah. Jangan cuma ngayal rumah tangga samara, sakinah mawaddah warahmah, ya, sakinah mawaddah warahmah. Tapi penyebabnya nggak dibuat. Timbulkan kecintaan sama Rasul. Cinta Rasul bukan bertentangan dengan sabda Rasul. Ini banyak orang mengatasnamakan cinta Rasul, cuma bertentangan dengan yang Rasul bawa. Bahkan sampai jelas-jelas menentang Rasul dengan cara berbuat syirik. Kalau Anda cinta Rasul, konsekuensinya dipegang. Jadi melakukan semua yang beliau perintahkan, menjauhkan semua yang beliau larang, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali mencontoh Rasul. Negeri ini bisa cinta Rasul, bisa. Caranya bagaimana? Yang pertama kata Rasul tadi, jangan makan riba. Bismillah, melalui menurut iman jantung ini, yuk haramkan bank-bank konvensional. Ambil semua uang Anda dari bank konvensional, pindah ke bank syariah. Yang saya katakan pindah ke bank syariah menyimpan. Saya nggak bicara bisnis syariah, masih syubhat. Tapi bank syariah legalitas ulama. Biarkan orang-orang kafir ini yang menari-nari di atas uang kita, nggak bisa menari lagi mereka. Karena negeri ini nyaris dibeli sama pemakan riba yang menciptakan riba dari uang kita sendiri. Jangan biasakan kita kredit-kredit yang ribawi ya, jangan, sudah. Qanaah, insyaallah qanaah. Saya pernah sampaikan di awal-awal dakwah dulu. Saya pernah berdiri sama salah seorang di Kreo Ciledug. Sama-sama nyetop Metro Mini 69. Ya itu tahun 2000-an itu ya, saya ingat. Dia bilang, aduh, makanya Anda susah maju bisnis ini karena ngandelin bis. Dari dulu yang namanya Ciledug, Bayoran Blok M itu super macet, sampai dibikin sekarang flyover buat busway itu ya. Ya nggak bakal jebol dah bisnis, makanya saya telat mulu kalau begini nih, keburu macet, orang yang nunggu keburu jalan. Nggak begitu. Makanya Anda mau ngambil kredit motor nih, biarin riba juga Allah paham, darurat mulai dong. Saya bilang ya salah kalau kita berpikir gitu. Allah punya cara. Jangan halalkan yang diharamkan sama Allah. Walhasil sudahlah, obrolan itu menjadi sebuah perjalanan. Naik dia bis, lama sudah ketemu lagi. Masya Allah, gimana dia pakai motor sudah? Motor nih, boleh beli kredit? Enggak, begini panjang cerita Ustaz. Pas saya naik metro dulu, saya duduk di depan, enggak di samping seseorang yang sudah duduk di bangku tersebut juga. Akhirnya saya ngobrol. Ternyata di bangku itu saya dapat bisnis bangun rumah sama dia. Coba kalau saya pakai motor gak ketemu dia, Ustaz, kan begitu. Lihat cara Allah, Ya, kita nggak pernah tahu. Jangan kita halalkan yang Allah haramkan, jangan. Ada cara lain Allah mendatangkan kebaikan ketika kita bisa beristiqomah di atas kebenaran. Mungkin berat terasa, tapi ahla minal asal, tapi lebih manis daripada yang namanya Masya Allah, ya. Karpet akan digelar nantinya. Yuk memberi pengalaman yang berharga. Jadi orang yang betul-betul paham bahwa kemuliaan itu datang dengan cara-cara yang Allah telah sampaikan. Yang lainnya kata ulama, bentengi dirimu dengan kesabaran. Ya, penyebabnya buat rapikan iman. Bagaimana iman bisa rapi, bisa stabil? Yazidu bitta'ah. Semua yang menyebabkan naiknya iman dalam bentuk ketaatan, cari dan lihat, kemudian ambil. Kalau memang nuntut ilmu ini paling gampang, di mana majelis ilmu datengin. Di mana majelis ilmu datengin. Semoga Allah angkat derajat kita, iman kita pun bisa stabil. Karena kita pasti diuji. Ini kita pulang nanti macam-macam nih ujiannya nih. Ya mungkin anak begini, orang tua begitu, jalanan begini begitu, sendal ketukar. Tapi kalau kita makin beriman, ya udah kita nggak jadi emosi. Asal memang tidak talbis sejak awal kita datang kemari. Karena kalau talbis, ini yang kita sampaikan nggak bisa menjadi hidayah.
Tapi kalau kita nggak talbis, Allah muliakan kita insya Allah. Allah muliakan kita insya Allah. Penyebab terangkatnya iman kita buat. Apapun yang membuat iman stabil yazidu bitta'ah. Tolong ikutin. Penyebabnya yang bikin turun iman hindari. Ya. Yang kusub bil maksiat, semua penyebab maksiat. Karena kalau iman sudah turun, khawatirnya ujian kecil pun terasa berat. Ya, kekhawatiran tingkat tinggi. Ya Allah Ustaz, ini lama-lama nih gimana Ustaz ya? Kita jadi gak berani menegakkan sunnah. Karena yang sunnah itu dihujat, dicaci, dimaki. Dari dulu ada ayat sudah mengatakan idza marru bihim yataghammazun. Ketika kalian jadi guroba di tengah-tengah negeri yang asing dengan agama yang kalian pahami, idza marru bihim yataghammazun. Bahkan kalian berjalan pun dikasak-kusukin. Masya Allah. Dulu orang soleh ditunggu, orang soleh dikhawatirin. Sekarang orang soleh diundang ke sebuah tempat, kita datang seperti apa, ke gedung Hyatt atau apalah di tengah kota sana. Oh, pesatpam udah ngeliat berjenggot datang, botas hitam tuh. Orang bermaksiat, perempuan yang buka aurat, pakaiannya innalillah. Oh, welcome di Hong Kong, welcome ya. Ini Indonesia, negeri kami. Tolong yang begini jangan sampai diangkat, betul ya? Makanya teman-teman dari kepolisian, alhamdulillah sekarang ada yang memang pengen khusus berdialog langsung, alhamdulillah. Izin Allah sekarang negeri kita cuma masalah waktu nih ya. Saya yakin banget negeri ini bakal mulia. Nah buat kita anak bangsa jangan sampai terpecah belah karena ujian-ujian kecil yang menguji hidup kita. Jalan terus selama memang itu sebuah kebenaran. Qul rabbiyallah sumastaqim. Bentengi dirimu dengan yang namanya sabar. Karena itu penyebab Allah datang. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalanin saja, kalau mentok katakan la haula wala quwata illa billah. Jalanin saja, kalau mentok katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kalau jalanin saja, kalau mentok katakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Atau katakan hasbiyallah la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Istighfar jangan sampai ditinggalkan. Allah muliakan kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Sengaja panjang waktu kita bisa berdialog 1 jam ke depan. Seberapa jam buat berwudu supaya enggak numpuk nanti. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.